Selamat datang kembali ya. Hari ini kita akan melakukan sebuah penelusuran yang sangat mendasar. Membahas pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak kita semua. Anda telah memberikan kami sumber yang spesifik dan sangat kuat. Kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran. Dan Anda meminta kami untuk membedah satu topik saja. Konsep koda dan kodar. Atau ya, yang sering kita sebut takdir. Betul, betul. Dan misi kita kali ini kan agak unik ya. Kita nggak akan merujuk pada kitab tafsir atau pendapat para ulama, tapi murni melakukan analisis deskriptif. Jadi apa kata teksnya sendiri ya? Tepat. Apa sih yang dikatakan oleh ayat-ayat yang Anda berikan ini tentang ketetapan Tuhan dan peran manusia? Kita coba biarkan teksnya yang bicara. Oke, sip. Mari kita bedah ini. Dari awal aja topik ini udah kerasa berat ya kan? Di satu sisi, kita sering banget dengar semua sudah diatur. Tapi di sisi lain, kita dituntut buat berusaha dan ya bertanggung jawab. Itulah inti dari penelusuran kita. Yang menarik dari kumpulan ayat yang Anda berikan ini adalah bagaimana teks-teks ini tuh nggak menghindar dari tensi itu. Justru dihadapkan langsung ya. Iya, kalau kita baca barengan, gambaran yang muncul tuh nggak sesimpel hitam putih gitu. Di satu sisi ada penekanan yang luar biasa pada kekuasaan mutlak Tuhan, di sisi lain ada penegasan yang sama kuatnya tentang pilihan dan akuntabilitas manusia. Keduanya disajikan berdampingan. Oke, baik. Mari kita mulai dari fondasinya. Kita sering dengar dua kata ini, koda dan kodar. Seringkali dipakai gantian. Tapi dari sumber Anda, sepertinya keduanya punya makna yang spesifik. Kita mulai dari koda dulu deh. Gimana ayat-ayat ini menggambarkannya? Tentu, kode itu secara harfiah bisa berarti keputusan atau perintah gitu. Dalam konteks ayat-ayat ini, ia menggambarkan eksekusi kehendak Tuhan yang final dan tak terbantahkan. Ada satu ayat yang ikonik banget lah untuk ini. Dari surah Al-Baqarah ayat 117, saya bacakan ya. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakunu. Dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu, maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu jadilah ia. Kun fayakun, jadilah maka terjadi. Wah, ini frasa yang semua orang tahu ya. Tapi apa sih makna terdalamnya? Apakah ini kayak membalik saklar lampu? Sesuatu yang instan tanpa proses? Nah, itu poin yang bagus banget. Instan di sini bukan cuma soal kecepatan, tapi soal ketiadaan proses atau perantara yang kita kenal. Oke. Saat ayat ini bilang Tuhan hanya berfirman jadilah, itu untuk menunjukkan bahwa kehendaknya adalah realitas itu sendiri. Jadi nggak perlu ada bahan baku, nggak perlu hukum fisika, nggak ada jeda antara keinginan dan perwujudan. Perintahnya itu ya penciptaan itu sendiri. Ini demonstrasi kekuasaan absolut. Absolut ya. Dan saya perhatikan, pola ini kan nggak cuma muncul sekali. Di bagian lain dari sumber Anda, di surah Ali Imran ayat 47, frasa yang persis sama muncul lagi. Betul. Konteksnya beda tentang kisah Maryam yang akan punya anak, Isa tanpa ayah. Ayatnya berbunyi, "Idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakunu." Bila dia berkehendak, maka cukuplah dia mengatakan jadilah, lalu jadilah ia. Ini menarik banget. Artinya, mekanisme qadha ini berlaku sama ya, baik untuk menciptakan sesuatu dari nol maupun untuk mengoverride hukum biologi yang sudah ada. Tepat sekali. Pengulangan ini krusial. Ini menegaskan kalau kodo itu adalah keputusan final yang beroperasi di atas semua sistem yang kita kenal. Jadi dari ayat-ayat ini, kita bisa simpulkan sementara kalau kodo itu momen eksekusi ketetapan Tuhan. Palu yang udah diketuk gitu. Keputusannya final, nggak bisa diganggu-gugat. Oke. Iya. Oke, itu kodo, eksekusi final. Tapi ini kan bikin mikir ya, apakah keputusan itu muncul gitu aja atau ada semacam rencana, perhitungan, desain di baliknya? Dari sumber Anda sepertinya ada konsep lain yang main di sini. Nah, disinilah kodar masuk kan? Anda menangkapnya dengan sempurna. Pas banget. Kalau kodo adalah palu yang diketuk, kodar itu semua pertimbangan, rancangan, ukuran, proporsi sebelum palu itu diketuk. Ah, jadi cetak birunya ya? Bisa dibilang begitu. Kodar itu dari kata yang berarti ukuran atau kadar. Ini konsep tentang desain ilahi yang presisi di balik segalanya. Coba kita lihat surah Al-Qamar ayat 49. Singkat, tapi dampaknya wah luar biasa.
Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, qadar. Menurut ukuran, dua kata itu kuncinya. Tapi ukuran di sini apa cuma berarti ukuran fisik ya? Kayak panjang, berat gitu? Atau maknanya lebih luas? Jauh lebih luas. Ini bukan cuma soal dimensi fisik. Qadar di sini mencakup segala aspek, proporsinya, fungsinya, durasinya, tempatnya di ekosistem yang lebih besar bahkan, potensinya. Ini penegasan bahwa alam semesta ini bukan hasil dari kebetulan yang acak. Jadi semuanya ada tujuannya. Iya, setiap galaksi, setiap tetes hujan, setiap sel di tubuh kita diciptakan dengan sebuah cetak biru yang penuh perhitungan. Qadar itu tentang keteraturan. Analogi yang menarik mungkin kayak resep kue ya. Qadar itu resepnya. Takaran tepungnya, suhu oven, waktu nganggang, semua ada ukurannya. Nah, kodo itu momen ketika kuenya benar-benar matang dan keluar dari oven. Wah, pas banget analoginya, suka saya. Dan konsep ini ditegaskan lagi di ayat lain dalam sumber Anda, yaitu surah At-Talaq ayat 3. Di situ dikatakan, Qad ja'alallahu likulli syai'in qadron. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan qadran bagi tiap-tiap sesuatu. Nah, frasa likuli syai'in untuk tiap-tiap sesuatu, ini kan kayak memperluas cakupannya ya. Berarti bukan cuma benda fisik, tapi mungkin juga hal-hal abstrak. Kayak rezeki, kesempatan, bahkan musibah. Semua itu ada kadarnya masing-masing. Tepat, ayat ini membawa konsep qadar dari ranah kosmik ke pengalaman hidup kita sehari-hari. Artinya, dalam kerangka pandang ayat-ayat ini, semua peristiwa yang terjadi itu juga punya ukuran dan waktunya yang udah ditetapkan. Oke, sampai di sini, gambaran yang muncul adalah sebuah sistem ilahi yang komprehensif banget. Semuanya sudah diukur atau qadar, dan eksekusinya sudah ditetapkan, qada. Ini membawa kita langsung ke jantung persoalan yang mungkin ada di benak Anda sekarang. Kalau semuanya udah begitu terencana dan pasti, lalu apa gunanya kita sebagai manusia? Di mana ruang gerak kita? Nah, ini dia nih pertanyaan intinya, ya kan? Dan ayat-ayat yang Anda kumpulkan itu nggak menghindar sama sekali. Justru ayat-ayat ini menyajikan dua sisi yang seolah-olah ya bertentangan secara frontal. Oke, sisi yang mana dulu nih? Mari kita lihat sisi pertama, kedaulatan mutlak Tuhan. Banyak ayat yang mengaitkan hasil akhir, khususnya soal petunjuk dan kesesatan, langsung kepada kehendak Tuhan atau Masyiah. Contoh paling lugas ada di surah Al-A'raf ayat 155. Ini bagian dari doa Nabi Musa. Tudilmu biha man tasya'u wa tahdi man tasya'. Engkau sesatkan dengannya siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk siapa yang engkau kehendaki. Tunggu sebentar. Ini ayat yang kuat banget dan jujur aja kedengarannya deterministik banget ya. Engkau sesatkan siapa yang engkau kehendaki. Bagi sebagian orang, ini bisa terdengar seolah-olah kita ini cuma wayang, nggak punya peran apa-apa. Kalau gitu, gimana kita mendamaikan ini dengan ide tanggung jawab pribadi, surga dan neraka? Paham. Dan Anda menunjuk pada inti ketegangannya. Itu reaksi yang wajar banget kalau kita baca ayat ini sendirian. Iya kan? Ayat ini memang menegaskan kedaulatan Tuhan di level tertinggi. Dalam narasi ini, gak ada yang bisa dapat petunjuk kalau Tuhan gak menghendakinya. Tapi, dan ini penting banget, sumber yang Anda berikan itu nggak berhenti di sini. Teks ini nggak membiarkan kita menggantung dalam kesimpulan yang fatalistis itu. Maksudnya? Justru, ia langsung menyajikan sisi lain dari koin tersebut. Sisi lain dari koin. Saya lihat di sini. Di surah Al-Kahf ayat 29. Ayat ini kayak jawaban langsung atas pertanyaan tadi. Bunyinya, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Maka, barang siapa yang ingin, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. luar biasa. Di sini, kata kerja sya'a atau berkehendak, itu secara eksplisit dilekatkan ke manusia. Barang siapa yang ingin beriman, barang siapa yang ingin kafir. Persis. Ini bukan lagi tentang kehendak Tuhan, tapi sebuah undangan terbuka bagi manusia untuk menggunakan kehendak mereka sendiri. Dan tawarannya radikal banget ya. Radikal. Bukan cuma silahkan beriman, tapi juga silahkan kafir.
Tentu ini bukan anjuran untuk jadi kafir ya, melainkan penegasan kebebasan yang paling puncak. Ini menunjukkan betapa seriusnya Tuhan memandang pilihan manusia. Jadi, di satu sisi ada ayat yang bilang petunjuk dan kesesatan ada di tangan Tuhan. Di sisi lain ada ayat yang bilang silahkan pilih sendiri mau beriman atau kafir. Gimana kedua hal ini bisa benar secara bersamaan? Nah, itulah yang coba kita bedah. Teks ini nggak melihatnya sebagai kontradiksi. Mungkin cara memahaminya adalah kebebasan memilih yang kita punya itu sendiri. Ya bagian dari qadar atau ketetapan Tuhan yang lebih besar. Jadi, kebebasannya pun sudah ditetapkan. Tuhan menetapkan adanya sebuah arena ujian, di mana manusia diberi kapasitas untuk memilih gitu. Nah, kebebasan radikal itu tentu nggak gratis. Ia datang dengan paket konsekuensi, paket tanggung jawab. Benar. Pilihan tanpa konsekuensi itu, ya, nggak ada artinya. Dan ini membawa kita ke pilar berikutnya yang sangat ditekankan di sumber Anda, akuntabilitas. Tepat. Mari kita lihat surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Mungkin ini ayat paling fundamental tentang pertanggungjawaban dalam Al-Quran. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Seberat zarah, yang sering diterjemahkan sebagai atom, ini kan tingkat presisi yang luar biasa. Artinya, pilihan sekecil apapun, bahkan mungkin niat yang terlintas di hati, itu diperhitungkan. Ini secara nggak langsung memperkuat argumen bahwa pilihan kita itu nyata dan berdampak kan? Tentu saja, adanya sistem balasan yang begitu teliti ini secara inheren menyiratkan adanya agensi yang nyata. Kalau semua perbuatan kita hanya skenario, konsep balasan jadi nggak relevan kan? Ayat ini pilar akuntabilitasnya. Setiap tindakanmu akan kembali kepadamu. Dan ada satu ayat terakhir dari sumber Anda yang menurut saya merangkum semua ini dengan indah banget, seolah jadi jembatan antara peran Tuhan dan pilihan manusia. Ini dari surah Al-Insan, ayat 3. Inna hadainahu sodila, imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Struktur kalimatnya menarik banget ya. Kami telah menunjukinya jalan. Ini peran Tuhan. Petunjuknya sudah disediakan. Tapi ayat ini nggak bilang, lalu kami paksa ia mengikutinya. Persis. Ayat itu lanjut dengan respons manusia. Setelah jalan ditunjukkan, hasilnya terbagi dua. Imma syakiran wa imma kafuron. Ada yang memilih jalur syukur, ada yang memilih jalur kufur. Kata imma dalam bahasa Arab itu menyiratkan sebuah pilihan. Oh, jadi seperti either or gitu ya? Betul, Tuhan menyediakan peta dan kompas, tapi keputusan untuk jalan ke utara atau selatan itu diserahkan kepada sang musafir, yaitu kita. Jadi, apa artinya semua ini? Setelah kita melihat semua kepingan puzzle dari ayat-ayat yang Anda berikan, kesimpulan apa yang bisa kita tarik murni dari teks-teks ini? Kalau kita rangkum ya, dari ayat-ayat ini kita melihat sebuah gambaran dualistik yang dipegang barengan. Di satu sisi ada kekuasaan, keputusan kodo, dan ukuran qadar, Tuhan yang mutlak presisi dan meliputi segalanya. Nggak ada yang terjadi di luar pengetahuan dan izinnya. Itu satu sisi kedaulatan Tuhan yang absolut. Betul. Namun di dalam kerangka besar yang maha kuasa itu, ayat-ayat yang sama dengan sangat jelas menempatkan manusia sebagai makhluk yang istimewa. Makhluk yang diberi kapasitas berkehendak, diberi panggung untuk memilih dan kemudian diminta pertanggungjawaban penuh atas setiap pilihannya. Sekecil apapun itu. Jadi penelusuran kita hari ini tujuannya bukan untuk menyelesaikan apa yang sering disebut paradoks takdir dan kehendak bebas dengan memilih salah satu. Sama sekali bukan. Tujuannya untuk memaparkan apa yang secara eksplisit tertulis. Dan yang tertulis adalah bahwa kedua realitas ini, ketetapan ilahi dan agensi manusia, disajikan sebagai kebenaran yang ada secara bersamaan. Teks-teks ini kayaknya mengajak kita untuk hidup dalam tegangan dinamis di antara keduanya. Sebuah gambaran yang jauh lebih kompleks dan jujur saja lebih menantang daripada sekedar bilang semuanya sudah ditakdirkan atau semuanya pilihan bebas. Tepat. Sebagai penutup, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan lebih lanjut. Dengan memahami bahwa sumber-sumber ini memegang teguh kedua aspek kekuasaan Tuhan yang absolut dan tanggung jawab manusia yang nyata, pertanyaan yang muncul mungkin bukan lagi yang mana yang benar, melainkan
Bagaimana cara pandang ini dapat mengubah cara kita memaknai usaha, keberhasilan, dan kegagalan dalam perjalanan hidup kita sendiri? Bagaimana ia membentuk resiliensi kita saat menghadapi hasil yang tidak diharapkan, sekaligus menjaga kerendahan hati kita saat meraih kesuksesan?